welcome, terbuka semuanya. Artinya menerima orang siapa aja yang datang. Semakin banyak tamu yang datang sama dia, semakin menjadi ciri-ciri bahwa dia adalah orang yang baik. Maka pasang wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, limpah nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali di channel kesayangan kita, Hafiz Akbar Official, yang insyaallah mudah-mudahan channel ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita para penontonnya selalu diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan para kru yang terkait dengan acara ini, dengan channel ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas satu hal perintah. Nabi pernah perintahin kepada Sayyidina Ali terkait dengan hal cinta. Bagaimana seseorang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Maksud kalimat di sini adalah nggak ada perbedaan buat diri kita, buat diri orang lain. Apalagi dia muslim muslimat, apalagi dia seiman, apalagi dia sama agamanya sama kita. Nah, untuk mencapai rasa yang sama terkait dengan masalah ini, ya di sini dikabarkan terkait dengan masalah itu ada hadis Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Ali. Nabi bersabda, "Ya Ali, hubbu li akhika kama tuhibbu li nafsika." Hubbu li akhika, cintailah saudara engkau. Kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Apa yang maknanya cinta sama saudara kita? Yang pertama begini. Yang namanya hubungan manusia sama manusia yang lain ini tertera di perintah kita, ya, di dalam syariat kita, yaitu yang namanya muamalah. Muamalah itu adalah hal yang terkait, ya, hal yang terkait antara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, masalah hablum minan nas ini terkait hubungan yang satu dengan yang lain sudah diatur semua dalam syariat kita. Bagaimana cara kita berjual beli, bagaimana cara kita berhutang piutang, bagaimana cara kita meminjam dan lain sebagainya, menyewa, juga sampai berhubungan bagaimana caranya kita berkawan satu dengan yang lain, udah diatur. Ya, jadi diatur itu dalam arti kita udah diatur satu sama yang lain bagaimana cara berhubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, niscaya dia pasti bakal memuliakan tamunya. Ada yang dibilang falyukrim jiranuhu, ya, pasti dia bakal memuliakan tetangganya. Itu udah ciri khas itu. Bagaimana cara seseorang itu, dia itu telah memberi aman kepada satu yang lainnya. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat yang gampang, kita kalau buat diri kita cari yang paling bagus, yang paling mahal. Ya kan, kita suka milih-milih di pasar, entah di mana-mana, entah baju kita pilih yang terbaik. Tapi kadang-kadang kalau kita mau beliin orang lain yang sedapatnya, nggak yang terbaik, nggak yang paling bagus, masih berbeda tuh. Sedangkan rasanya kata Nabi kudu sama. Ya, Nabi ini kalau buat contoh hal yang kayak gini, masya Allah. Pernah suatu saat baginda Rasulullah SAW dia pakai baju, ya, baju yang mungkin terbilang bagus, ya, karena dikasih, ada hibah dari orang lain. Waktu Nabi pakai ada yang puji dan dia bilang lebih bagus kalau bisa dipakai sama saya ya Rasulullah. Itu dia Nabi dicopot, sama Nabi dicopot, dikasih sama dia.
Jadi apa yang dipengenin sama Nabi, yang pantas buat diri Nabi, ketika orang lain minta, Nabi kasih. Nggak ada beda-bedanya. Ini baju saya, ini kalau yang mau ngasih yang ini aja, nggak ada bedanya. Ketika dia cinta sama sahabatnya, cinta dia sama orang yang seiman, buat dia biasa aja. Dunia hanya sebatas dunia. Bahkan Nabi katakan dunia itu cuma sampai genggaman aja Nabi. Nabi nggak pernah naruh dunia sampai hatinya. Kalau kita kan naruh dunia sampai hati. Makanya ketika dunia pindah tangan, hilang dari kita, kita kecewa, sakit hati kita. Bingung kepala kita. Susah hati kita. Baru hilang duit-duit yang kecil 2 juta, 3 juta, sampai ngerengut kepalanya. Kenapa? Karena ini harta masuk dalam hati kita. Kalau cuma sebatas dalam genggaman kita, apa yang jadi milik kita, kita juga kagak bawa apa-apa. Ketika dia berpulang, pindah tangan dan lain sebagainya, kagak ada rasa duka citanya. Kecuali terkait dengan urusan akhirat yang kurang, baru dia bisa duka cita. Maka kembali lagi ke permasalahan kita. Artinya cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Di juz 4 awal dikatakan, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak bakal tinggi kebaikan seseorang sebelum dia memberikan apa yang paling terbaik buat dia. Ya, sebelum dia menafkahkan apa yang terbaik dari dirinya. Artinya kalau ente mau nafkahin sesuatu, yang barangnya yang paling terbaik buat ente. Jangan barang yang bekas, jangan barang yang nggak layak. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, jangan sampai yang barangnya aja kita memicingkan mata. Tahu gak memicingkan mata? Kita sendiri aja nggak mau ngelihat barangnya, tapi kita ngasih orang lain. Berarti itu belum sama rasanya. Ketika Nabi Muhammad SAW pernah satu saat, Nabi datang sama sahabat. Sahabat cerita tentang kondisinya. Ya Rasulullah, kondisi saya susah. Apakah engkau tahu ya Rasulullah? Saya udah 1 hari kagak makan ya Rasulullah. Ini sahabat semua buka bajunya, dia ngunjukin ada ganjelan batu 1 di sini. Apa yang kau nggak tahu? Apa jangan-jangan engkau kenyang lagi? Ya bahasanya. Kita pada kelaparan semua, taunya engkau malah kenyang. Apa kata Rasulullah? Ya sahabatku, berapa hari engkau nggak makan? 1 hari ya Rasulullah. Nabi buka, itu dia buka bajunya begini, dia lihat ada 3 batu ganjelan. Kalau sahabatnya baru 1 hari kagak makan, Rasulullah udah 3 hari dia kagak makan. Jadi Nabi benar-benar ngerasain betul bagaimana rasanya jadi orang-orang yang seperti itu. Masya Allah. Mungkin kita nggak sanggup kayak begitu. Biarin orang lapar, yang penting kita kenyang. Orang tidur dalam kelaparannya, Masya Allah, ngiris hatinya. Kita tidur, tetanggaan kita, orang tidur dalam kelaparan, lapar, menahan lapar, dia tidur. Kita tidur udah enak pakai AC, tenang, kenyang, makanan ada di mana-mana, Masya Allah. Ini yang jadi bikin kagak betah Rasulullah SAW. Jadi Nabi ngerasain semuanya. Mungkin apa yang dirasakan sahabat pada saat itu yang paling susah, lebih susah dari itu Nabi rasain. Maka Nabi jelas wasiatkan sama Sayyidina Ali, hubbu di akhika, cintain saudara engkau. Kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Kalau berasa ada orang yang belum makan, laparnya sama, rasain laparnya. Dia udah kenyang, rasain kenyangnya. Artinya biar sama perasaan. Ketika sama perasaannya, disitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan sama kita. Maka di sini nggak sampai di situ, ada wasiat lagi Nabi, utlubil khaira inda sobahil wujuh. Ya, munculin wajah yang enak dilihat ketika orang berkunjung kepada kita. Dan itu udah sedekah, Pak. Ya, kalau kita lihat orang dibilang senyum itu sedekah, karena senyum itu bikin girang hati kita. Ya, orang juga kagak mau dicemberutin orang, kagak enak, ya kan? Dia bertamu dicemberutin, kayak kita kagak diharapin datang, air nggak didatengin, kopi juga kagak, semuanya kagak ada. Kalau antum nggak ada, Nabi nggak ada, dipaksa ada. Ini yang ada aja kagak mau kita keluarin. Jadi kadang kita nyambutnya tuh jadi tamu nggak betah di rumah kita. Ciri orang ya yang baik adalah orang yang tamunya itu banyak tamunya. Ulama-ulama kita yang dulu, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul, tamunya banyak. Yang butuh sama beliau banyak.
Dari orang yang kaya yang pusing sama bisnisnya sampai orang susah yang fakir akan kebutuhannya. Padahal Habib Soleh juga sama, nggak punya apa-apa. Tapi mereka datang berbondong-bondong datang ke situ. Dan Habib Soleh welcome, terbuka semuanya. Artinya menerima orang siapa aja yang datang. Semakin banyak tamu yang datang sama dia, semakin menjadi ciri-ciri bahwa dia adalah orang yang baik. Maka pasang wajah kita, wajah yang enak dilihat, walaupun kita habis kena masalah. Ya, jadi umpetin ekspresi kita yang nggak enak sama orang lain. Jangan yang bikin orang lain jadi hatinya resah. Aduh kagak enak namu lama-lama. Mis mukanya kagak enak banget. Kayaknya dia habis kena masalah nih. Kayaknya dia habis ditagih sama orang lain. Ini kagak enak di hatinya. Artinya dia ngejaga dirinya. Supaya perasaan orang itu enak. Walaupun kita habis kena masalah. Walaupun kita lagi kagak ada apa-apa di rumah. Tapi masang wajah yang ceria. Itu bagian dari sedekah. Kenapa? Memberi aman saudara kita. Seakan-akan kita lagi kagak ada apa-apa. Yang kedua. Wa akrimid doifah. Muliainlah yang namanya tamu. Nabi kalau bicara muliain tamu, Masya Allah. Sampai semua makanan-makanan itu dikeluarin kalau buat tamu. Ya seperti yang dicontohkan ada ulama kita yang nyontohin anaknya curhat sama tamu. Ya, ini anaknya curhat sama tamu. Gak selalu makan enak gitu. Kalau kata anaknya, bapak makan enak sama ngasih makan enak itu cuman kondisi-kondisi kalau lagi ada tamu doang. Jadi kalau lagi kagak tamu, makannya kagak enak katanya. Makannya maksudnya bukan kagak enak, makannya yang biasa-biasa aja. Ini Masya Allah. Sampai kalau buat tamu, bapak kalau ada tamu, nggak ada durian di bawah. Nggak ada kambing dikeluarin. Artinya semua makanan dihadirin di situ. Semua makanan diadain di situ. Kenapa? Saking pengen muliain tamu. Walaupun di belakang kagak ada apa-apa. Makanya anaknya suka girang kalau ada tamu, alhamdulillah makan enak nih. Kalau lagi ada tamu, alhamdulillah kita bisa makan durian nih. Artinya bapaknya saking muliain tamu kayak begitu. Bahkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini punya sunnah. Sunnahnya itu adalah Nabi Ibrahim kalau makan nggak pernah sendiri. Dia selalu bawa orang lain makan. Jadi biar kata cuma berdua, yang penting makan. Dia nggak betah kalau makan sendirian begitu. Dia kalau makan bertiga, berempat, berdua, nggak pernah makan sendiri. Sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kita kalau mau makan dibawa teman-temannya. Dia nggak mau dia makan sendirian, dia panggil teman. Itu sunnah. Artinya ngerasain hal yang sama. Ya jangan dibeda-bedain nggak. Dia makan di tempat yang satu, dia makan berbarengan. Ya kan kelihatan gimana rasanya memuliakan tamu dan sama bareng-bareng apa yang dia makan sama dengan kita. Kalau kita dipilah-pilah, yang buat tamu yang ini aja nih, yang ini taruh di belakang aja nih. Kalau ada tamu semua makanan diumpetin, udah kagak ada makanan seakan-akan. Jadi akrim doifa ini jauh kita. Jadi cara muliakan tamu yang modelnya kayak begitu. Makanya kalau kita lihat kadang tamu ini kan bisa memberikan macam-macam kaifiat. Ya, kelebihan buat kita. Di sini malah dikatakan faiza nazala. Ya, fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Maka apabila ketika tamu itu datang ke hadapan kita, nazala rizquhu. Berbarengan bersama dia bakal datang rezeki kita. Mungkin selama ini yang belum pernah kedatangan rezeki kita, ya gak? Ketika tamu datang berbarengan pada saat itu datang rezeki kita. Hajat kita yang belum dijawab karena ada tamu, kejawab. Apalagi tamunya orang alim. Apalagi tamunya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tamu bisa mancing rezeki kita. Yang belum pernah masuk mungkin habis itu Allah masukin. Yang belum pernah dijawab mungkin setelah itu Allah jawab. Yang belum pernah Allah hadirkan habis itu nanti Allah hadirkan. Mudah-mudahan rezeki kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yukrim dhaifah. Sebab kita memuliakan tamunya. Tamu yang Allah perintahkan untuk datang ke rumah kita. Dan itu wa izar tahala bizunubi ahlil manzil fayalqiha fil bahri. Ketika dia keluar dari rumah kita, irtahala bizunubi ahlil manzil. Niscaya dia bakal bawa dosanya ahli manzil, dia bakal bawa dosanya ahli rumah, dia bawa habis itu fayulqiha fil bahri, ditaruh dosanya di lautan. Jadi dosanya dibawa bukan dibuat
buat tamunya, bukan. Tamu juga kagak mau dikasih dosa sama kita. Kita kasih makan, ente kasih dosa, ya kagak mau deh. Bukan begitu, tapi dosanya itu dibawa. Ketika dia pulang berikut dosanya ke bawah, fayulqiha fil bahri, habis itu dosanya ditaruh di lautan. Ini yang paling dahsyat. Maka kalau kita lihat dosa kita bakal keangkut, apa yang kita harapin? Wah, kita biar banyak-banyak tamu kita datang ke rumah. Ya kan? Makanya falyukrim itu orang kalau ruang tamunya kadang-kala lebih bagus dari ruang tengahnya. Lebih bagus dari ruang tidurnya. Ya, jadi dibagus-bagusin supaya tamunya betah. Kalau kita tamu dibikin agak betah, dijelek-jelekin rumahnya, ruang tamu dia kagak ada kipas segala macam, biar panas, biar cepet pulang. Ya, biar dia kagak betah. Ya entah kalau dikasih kopi dia betah, kalau dikasih kue dia entah kueannya habis ini. Padahal dia mau bawa dosa kita ke dalam lautan, dan mudah-mudahan ini bagian pelajaran buat kita. Ya, saya tanda sekali lagi saya ulang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau emang ente beriman kepada Allah, kalau emang ente beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rizki kita yang halal, rizki kita yang barokah. Semoga kita bisa dapat memuliakan tamu kita, dan selalu kita memuliakan apa yang memang sudah diperintah oleh Allah dan Nabi-Nya untuk dimuliakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.